Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aulia Putri dengan NIM 2211039 dari kelas J 2022. Ini maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pertemuan 10 mata kuliah komputer dan masyarakat. Di sini tugasnya adalah menjelaskan tentang beberapa materi yang berkaitan dengan kebebasan informasi dan privasi. Nah, di sini saya akan memulai dengan kebebasan informasi. Di sini, eee, saya akan menjelaskan dari pengertian kebebasan itu sendiri, informasi sendiri, sampai hubungan di antara keduanya dan pengertian kebebasan informasi itu. Nah nah, yang pertama ada kebebasan. Nah, kebebasan itu berasal dari kata dasar bebas, yang di mana bebas ini adalah hak asasi manusia yang paling dasar. Yang di mana itu tuh masih ada kaitannya terhadap aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di mana tempat itu berada. Nah, secara lebih jelasnya lagi, kebebasan itu adalah hak setiap individu untuk berpikir, berbicara, bertindak, dan menentukan pilihannya sendiri tanpa paksaan, selama tidak melanggar hukum atau merugikan orang lain. Nah, dalam konteks digital, kebebasan itu bisa mencakup hak untuk mengakses internet, mengemukakan pendapat di media sosial, seperti kayak kita, komen di akun-akun berita tentang isu pemerintahan, isu apapun itu, mengkritik kebijakan, nah itu. Terus hingga berbagi informasi seperti men-share, kejadian ini, kejadian itu, kayak gitu contohnya. Terus kebebasan ini juga sering disebut juga dengan freedom of expression atau kebebasan berpendapat, dan freedom to access to information atau kebebasan mengakses informasi. Nah, selanjutnya ini tentang informasi. Informasi adalah suatu kenyataan, data, item yang menambah pengetahuan bagi penggunanya. Informasi adalah kenyataan yang menunjukkan hasil pengolahan data yang berguna kepada penerimanya. Nah, di sini berarti informasi itu adalah kumpulan data atau fakta-fakta yang memiliki makna itu sendiri. Makna dan nilai yang biasanya itu akan digunakan untuk kita membuat keputusan, memahami situasi, atau mengedukasi. Nah, jenis-jenis informasi itu bisa berupa jenis informasi pribadi, publik, digital. Nah, kalau yang pribadi itu seperti kayak nama kita, terus NIK ya, nomor induk kependudukan, terus email, lokasi. Nah, kalau informasi publik itu berisi tentang data pemerintahan, kebijakan, dan statistik data, kayak gitu. Nah, terus informasi digital, riwayat pencarian, jejak lokasi, dan metadata. Contoh sederhana itu kayak informasi, eee ada kemacetan di jalan tol Kopo kayak gitu. Itu tuh punya konteks kan, ngasih tahu ke kita gitu sebagai masyarakat kalau ternyata ada kemacetan kayak gitu. Itu adalah bentuk dari informasi yang punya nilai gitu. Itu adalah sebuah informasi, nggak yang kayak macet macet doang kan itu belum tentu informasi ya, kayak cuman data atau kayak, "Ah, macet, macet apa?" Kayak gitu. Nah, lalu apa sih hubungan antara keduanya? Hubungan antara kebebasan dan informasi ini tuh jelas nggak bisa dipisahkan. Nah, tanpa informasi, ini kita tidak bisa membuat keputusan secara bebas. Tanpa kebebasan, kita tidak bisa memperoleh dan menyampaikan informasi. Maka muncullah konsep penting kebebasan informasi. Nah, bisa kita lihat ya di sini kalau pengertian kebebasan informasi sendiri itu adalah hak asasi manusia yang diakui oleh hukum internasional dalam mendapatkan informasi dengan bebas, yang mencakup bukan hanya dalam teks dan gambar saja, tetapi juga pada sarana berekspresi itu sendiri, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi. Nah, contohnya misalnya contoh dalam kehidupan nyata tentang kebebasan informasi. Yang pertama itu ada, mahasiswa itu berhak untuk tahu bagaimana dana kampus itu dikelola, untuk digunakan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita bayar, nah itu dananya itu kita yang kita bayarkan itu biasanya nanti jadi apa, biasanya kan jadi fasilitas, terus pembangunan.
pembangunan gedung, kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah, kita sebagai warga itu berhak tahu nih rincian anggaran dari pembangunan misalnya, jalan jalan di depan rumah atau di daerah kita. Nah, ini tuh uangnya dari mana, dikasih dari pemerintah tuh daerah tuh berapa gitu kan, biar meminimalisir, korupsi kayak gitu. Lalu di konteks era digital ini, kebebasan informasi itu menjadi alat pemberdaya masyarakat. Terus, tapi perlu diingat, tidak semua informasi bisa dibagikan bebas, karena ada yang bersifat pribadi atau rahasia, seperti yang tadi yang di awal kita bahas tentang informasi kayak data pribadi itu tuh gak semuanya tuh bisa disebar gitu, ditransparansi kayak tadi, data anggaran kayak gitu. Lalu kita akan membahas tentang ciri-ciri kebebasan informasi. Nah, yang pertama saya sudah singgung tadi, itu tentang transparansi atau transparan, yang di mana informasi itu dapat diakses dengan mudah tanpa adanya penghalang yang tidak sah, serta proses mendapatkan informasi jelas dan sesuai prosedur. Terus yang kedua itu bertanggung jawab. Nah, informasi yang kita bagikan itu harus akurat, tidak mengandung kebohongan, ujaran kebencian, atau hoaks. Karena ya kita juga harus bertanggung jawab dengan apa yang kita sampaikan gitu kan. Kita nggak mau sampai orang lain tuh menggunakannya bukan untuk yang enggak-enggak, terus untuk membodohi orang lain gitu. Makanya, informasi yang kita harus sampaikan itu bukan sebuah kebohongan, apalagi ujaran kebencian kayak gitu ya. Terus yang ketiga itu adalah legal dan sah. Kebebasan informasi itu diatur oleh hukum seperti UU Keterbukaan Informasi Publik atau KIP dan tidak boleh melanggar hak cipta atau privasi. Nah, nanti kita juga akan, eee, membahas tentang undang-undang hukum, UU KIP ini di undang-undang yang berkaitan dengan privasi ya. Lalu yang keempat itu ada non-diskriminatif, yang di mana semua orang itu berhak mengakses informasi, memandang status sosial, ekonomi, dan politik. Kayak, eee, itu kan kayak golongan tertentu, nah itu tuh tidak boleh dibeda-bedakan, kayak informasi ini tuh hanya untuk orang kaya gitu, hanya untuk orang warga dari perumahan elit ini, kayak gitu. Terus yang terakhir itu ada menghormati privasi. Nah, ini tuh termasuk informasi pribadi harus disamarkan atau disensor jika tidak relevan bagi kepentingan publik, seperti kayak pernah lihat berita tentang, eee, korban korban laka lantas gitu, kecelakaan, kan itu harusnya tuh di-blur gitu kan untuk menghormati, identitas beliau, itu kan tuh termasuk dari informasi pribadi yang harus disamarkan tuh. Karena kita tidak tahu, niat orang itu kayak gimana. Jadi kita harus bisa mensortir lah gitu, informasi yang boleh disebarkan atau yang tidak, gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian pembahasan tentang privasi. Nah, kita mulai dari pengertiannya. Ya, di sini pengertian dari privasi itu didefinisikan sebagai sebuah kebebasan, keleluasaan pribadi setiap individu, keterbukaan maupun ketertutupan terhadap interaksi dengan manusia lainnya, serta kontrol informasi yang berasal dari individu bersangkutan terhadap masyarakat luas. Secara singkatnya ya, privasi itu adalah hak individu untuk menjaga data dan informasi pribadinya agar tidak bisa diakses atau disalahgunakan atau dibagikan tanpa izin. Contoh contoh dari data pribadi yang tadi disebutkan itu kayak nama lengkap, nomor KTP atau NIK ya, terus lokasi saat ini kayak alamat rumah, terus riwayat medis, dan aktivitas online. Terus, karena privasi itu penting untuk menjaga identitas pribadi, melindungi dari kejahatan digital seperti doxing, phishing, atau scamming gitu. Terus menjamin kebebasan berpikir dan bertindak, kayak gitu. Nah, lalu, antara kebebasan informasi dan privasi ini tuh apa gitu kan.
Nah, ketegangan lah ya, kita sebut ketegangan antara kebebasan informasi dan privasi. Nah, yang perlu kita tahu, tidak semua informasi boleh dibuka di publik. Terus ada informasi yang jika dibuka, itu bisa melanggar privasi tentang seseorang. Nah, contohnya tuh seperti publik ingin tahu daftar pasien COVID-19 lalu. Padahal kan daftar pasien itu tuh termasuk kayak yang tadi tuh apa, namanya, log kesehatan gitu ya. Kan itu termasuk privasi ya, katanya demi transparansi. Tapi kan pasien tuh punya hak untuk tidak disebutkan namanya. Itu tuh karena, ya tadi yang kita sebutkan, kalau ini termasuk dari yang namanya data pribadi kita yang tidak boleh disebarkan begitu saja, kayak gitu. Makanya, karena ini tuh kita dibutuhkan yang namanya batasan dan penyaringan informasi. Makanya biasanya kita tuh, kayak terduga AP gitu. Nah itu namanya tuh, apa ya, disamarkan. Nah, namanya tuh disamarkan itu atau disensor. Kalau misalnya karena emang kita nggak bisa asal menyebutkan nama seseorang, kayak gitu. Nah, terus kita ah, ini tuh, si privasi ini tuh punya yang namanya undang-undang, ya. Kita coba lihat di sini. Nah, di sini tuh ada undang-undang tentang privasi ya. Nah, di sini ada UU nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi atau UU PDP yang berbunyi pengendali data pribadi wajib melakukan pemrosesan data pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum dan transparan. Nah, UU ini tuh di dalamnya mengatur tentang berbagai aspek yang termasuk yang pertama jenis data pribadi, yang di mana jenis data pribadi ini dibagi menjadi data umum seperti nama kewarganegaraan, agama, dan data spesifik seperti data kesehatan, biometrik, dan keuangan. Lalu yang kedua itu hak subjek data. Setiap individu memiliki hak atas data pribadinya, termasuk hak untuk mengakses, mengoreksi, dan menghapus datanya. Lalu, kewajiban pengendali data. Pihak yang mengelola data pribadi harus memastikan keamanan dan tidak menyalahgunakan data. Terus yang terakhir itu adalah sanksi. UU ini menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran pelindungan data pribadi. Kayak gitu. UU PDP ini tuh bertujuan ya untuk memberikan pelindungan hukum bagi masyarakat dalam era digital yang semakin berkembang. Yang tadi kita sebut juga ada doxing gitu. Eee, Kalau di zaman ini tuh lagi marak-maraknya doxing, apalagi yang sampai mendoxing anak di bawah umur gitu. Sebenarnya agak miris melihatnya gitu ya. Dan saya rasa gitu UU tentang pelindungan data pribadi ini tuh masih lemah gitu, kayak orang-orang tuh nggak tahu banyaknya, terus sebagai korban juga kayak nggak tahu gitu ini tuh aku harus melaporkannya ke mana, kayak gitu. Itu yang disayangkan dan saya juga masih harus banyak belajar tentang hal itu ya. Lalu di sini kita lanjut aja pembahasannya ke faktor yang mempengaruhi dari privasi. Nah, di sini tuh ada beberapa ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 5. Yang pertama tentang teknologi, personal, situasional, budaya, dan ekonomi dan politik, ekonomi dan politik. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang faktor teknologi. Seiring berkembangnya teknologi, muncul nih resiko baru terhadap privasi individu, terutama karena kemampuan teknologi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dalam jumlah besar. Nah, hal ini tuh disebabkan ya dampaknya tuh terhadap kecanggihan teknologinya. Karena karena kecanggihan teknologi ini meningkatkan resiko pelanggaran. Semakin canggih teknologi, semakin besar juga potensi pelanggaran privasinya. Contoh kayak, kamera CCTV kecil. Nah, itu tuh kamera tersembunyi biasanya. Itu tuh bisa digunakan tanpa sepengetahuan korban gitu ya, disimpan, aduh amit-amit gitu ya, di kamar mandi kayak gitu, di kamar pribadi, di ruang ganti kayak gitu. Terus serem banget. Terus yang kedua itu ada spyware. Yang ini tuh biasanya tuh mengintai aktivitas pengguna diam-diam kayak lewat lewat aplikasi di HP.
kayak gitu di handphone. Kalau misalnya, apa ya, kita nyebutnya disadap biasanya kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada contohnya tuh dari AI face recognition, yang di mana ini tuh dapat melacak gerak-gerik seseorang hanya dari wajah, bahkan di tempat umum. Ini sebenarnya belum pernah lihat sih, tapi kedengarannya aja udah ngeri gitu. Apalagi tentang AI, kan sekarang, artificial intelligence ini udah lagi berkembang luas-luasnya gitu, itu serem banget. Terus yang kedua itu tentang penggunaan media sosial dan aplikasi. Karena kan banyak ya aplikasi yang mengakses data pribadi kita gitu, kayak kayak data pribadi kita yang diakses di media sosial tuh biasanya tuh lokasi, kontak, kamera, galeri. Kayak kita pertama kali misalnya install ini atau enggak login di aplikasi Instagram, nanti kan ada yang persetujuan mengakses galeri, mengakses lokasi kita berada, kayak gitu, kontak untuk menghubungkan akun kita dengan teman-teman yang ada di kontak kita, kayak gitu. Nah, ini tuh masalahnya apa sih? Nah, masalahnya itu pengguna tuh sering mengeklik allow secara otomatis tanpa membaca izin aksesnya, gitu. Padahal kan data tersebut bisa digunakan untuk pelacakan, iklan tertarget, bahkan penipuan gitu, kayak data kita tuh kalau misalnya nih ya, aplikasinya tuh nggak baik gitu ya, dia tuh menyebarkan, menjual informasi kita gitu ke apa ya, organisasi terlarang gitu, apa ya sebutannya. Terus nanti tiba-tiba, ada dapat SMS ini, kok tiba-tiba tahu nomor saya gitu kan, itu kemungkinan gara-gara kita ngeklik allow gitu secara otomatis gitu, nggak dibaca dulu kebijakannya apa gitu, nanti mah harus dibiasakan membacanya gitu. Terus selanjutnya itu ada penyimpanan data di cloud, di penyimpanan kayak Google Drive gitu ya. Nah, saat ini kan data tuh disimpan secara online di layanan cloud kan, kayak Google Drive, kalau misalnya di iOS mah iCloud, kayak gitu. Nah, di mana resikonya tuh serem gitu, kayak jika sistem keamanannya lemah atau diretas, data kita tuh bisa bocor ke publik atau enggak ya tadi itu dijual, itu serem banget. Terus yang kedua itu bahkan perusahaan penyedia cloud ini tuh dapat mengakses data pengguna jika tidak ada enkripsi yang kuat, kayak misalnya kita pakai kan biasanya ke email ya, nah emailnya dihubungin, terus enkripsi kita tuh nggak kuat kayak, password-nya cuma 123 admin gitu. Terus, eee, kayak gitulah. Kayak kita nggak ngedaftarin enkripsi 2 langkah itu loh, two factor, kayak gitu. Kayak masukin nomor, enggak gitu kan, emang ribet tapi hal itu penting gitu. Terus, kita akan membahas tentang yang keduanya itu adalah faktor di personal personal. Ini tuh mencakup latar belakang individu yang mempengaruhi tingkat kebutuhan privasi seseorang. Privasi bukanlah konsep yang universal dan seragam bagi semua orang. Kebutuhan terhadap privasi bisa sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, seperti yang pertama itu ada jenis kelamin. Perempuan yang cenderung memiliki kebutuhan privasi lebih tinggi dalam konteks keamanan fisik dan psikologis, sedangkan laki-laki mungkin lebih fokus pada privasi data atau aktivitas pribadi. Terus yang kedua itu ada dari usia. Karakteristiknya tuh usia, kayak anak muda itu cenderung lebih terbuka dalam berbagi informasi pribadi secara online, kadang tanpa menyadari risikonya, kayak kita tuh bikin video TikTok atau enggak foto bersama di depan rumah, terus kita nggak ngeh gitu, ternyata blok rumah kita tuh kelihatan. Nah, itu serem sih kalau misalnya ada yang berniat jahat gitu kan, kita nggak tahu. Terus tiba-tiba ada yang ngirim orderan fiktif, itu kan ngeri banget ya. Jadi sebelum menyebarkan, ya itulah konten-konten itu atau nggak foto, kita tuh harus memperhatikan gitu ya, itu aman nggak ya, kira-kira ada nggak ya yang kelihatan gitu, oh apa sedikit overthinking gitu, nggak apa-apa. Lalu yang ketiga itu ada faktor situasional. Privasi tidak hanya ditentukan oleh siapa individu itu, tetapi juga di mana dan dalam kondisi apa mereka berada. Ini juga disebut faktor situasional. Yang pertama itu ada karakteristiknya itu dari kondisi lingkungan. Lingkungan yang terlalu ramai dan tidak memberikan ruang personal, sebaliknya di lingkungan yang mendukung kemandirian, lingkungan yang terlalu ramai dan tidak memberikan ruang personal itu
Sebaliknya di lingkungan yang mendukung kemandirian dan batas-batas personal, orang lebih mudah memahami kebutuhan privasinya. Nah, jadi di lingkungan yang terlalu ramai itu kayak kita yang padat padat penduduk gitu, yang tetangganya tuh, ya pokoknya mah nggak ada batas taman gitu di rumahnya. Nah itu kan biasanya tuh tidak memberikan ruang personal kayak, "Oh, lagi apa tuh? Wah, lagi sering beli paket ya?" Kayak gitu. Itu banyak sih, itu ada plus minusnya, tapi minusnya kayak gitu biasanya, kalau plusnya kan jadi kita bisa saling membantu gitu, kalau kita kesusahan ini nanti bisa dibantu gitu. Nah, sedangkan di lingkungan yang kemandirian itu lebih tinggi gitu ya, mereka emang lebih paham privasi gitu, yang kayak kita nggak hampir nggak peduli malah ya disebutnya, kayak misalnya di luar negeri sih lihatnya kalau di film-film kan kayak gitu, jarang gitu ya, apalagi yang lingkungannya tuh tamannya tuh selebar rumah itu sendiri gitu. Itu sih perbandingannya. Terus, di kebebasan dan otonomi. Rasa puas terhadap privasi meningkat ketika seseorang merasa memiliki kendali terhadap ruang dan waktu pribadinya. Lalu konflik atau situasi sosial. Akses terhadap privasi dapat ditekan atau dikurangi secara paksa. Selanjutnya ada faktor budaya. Budaya ini mempengaruhi cara pandang dan praktik seseorang terhadap privasi. Kayak dianggap pribadi di satu budaya bisa jadi merupakan hal biasa di budaya lain. Contohnya kayak presesif terhadap persepsi terhadap privasi dalam budaya lokal. Kayak apa ya contohnya, kalau budaya lokal tuh kayak, ini nggak tahu ya budaya atau enggak kayak yang, "Oh, kapan nikah?" Gitu gini. Itu kan udah kayak budaya gitu di kita gitu ya. Kebetulan gitu di daerah saya gitu. Biasanya, "Aduh kapan atuh Neng, ini," kayak gitu. Padahal kan, apa ya, mungkin buat mereka biasa gitu karena udah kayak udah budaya gitu kan nungguin tetangganya nikah atau saudaranya kayak tapi kan, untuk pribadi gitu itu bisa aja privasi gitu, yang kayak, nggak boleh deh ditanya-tanya kayak gitu. Terus yang kedua itu contoh arsitektur dan tata ruang tradisional. Kayak mungkin ini kali ya, tata letak tempat kita gitu, kayak tadi. Kalau lingkungannya yang rame gitu, berdempetan mungkin kayak gitu. Terus yang ketiga itu struktur keluarga dan ruang pribadi. Kayak aku pernah dengar beberapa, orang tuh, punya kamar dan enggak gitu, yang nggak punya kamar, yang kamarnya tuh masih sama kakak atau adiknya, kayak gitu. Kayaknya tentang ruang pribadi tuh kayak gitu, padahal maksudnya itu kan privasi kita ya kan. Kan ganti baju, kan harus gantian atau enggak di kamar mandi mungkin nanti ganti bajunya. Terus kalau kita kayak lagi ingin bersedih gitu, itu kan privasi ya, malu kan. Nah, selanjutnya itu ada faktor ekonomi dan politik. Privasi juga dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, perusahaan, dan kebijakan politik suatu negara. Yang pertama itu tentang komersial data pribadi, yang isinya tuh tentang data pribadinya tuh kayak aset bernilai di era ekonomi politik. Nah, karena apa ya, di era sekarang tuh banyak perusahaan yang mengumpulkan data untuk menargetkan iklan secara spesifik, menjual data kita ke pihak ketiga gitu, data broker namanya, sebenarnya itu broker bener. Terus menyesuaikan algoritma media sosial kayak pernah nggak ngerasa gitu, lagi ngomongin ini, aduh pengen pengen sepatu, pengen beli sepatu deh, terus tiba-tiba banyak iklan tentang sepatu, serem sih. Kayaknya ini termasuk ke komersial data pribadi ini. Tuh, kayak, ada contohnya gitu, kayak iklan yang muncul sesuai pencarian terakhir Anda di Google. Kayak, iya itu misalnya, wah sepatu yang bagus di Instagram, terus rekomendasi sepatu, ada tuh di Shopee tiba-tiba muncul muncul di halaman awalnya, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya itu dari regulasi pemerintah dan penegakan hukum. Nah, di negara yang tidak memiliki hukum perlindungan data pribadi, masyarakat bisa lebih rentan untuk dieksploitasi. Jika penegakan hukumnya lemah, pelanggaran privasi bisa bebas tanpa hukuman. Nah, untungnya nih, di Indonesia itu ada UU PDP yang tadi kita sebut ya, yang itu tuh dikeluarkan pada tahun 2022, yang mulai memberi dasar hukum, namun implementasinya masih perlu diperkuat, itu jelas banget.
seperti yang sudah saya bilang gitu ya, di media sosial masih banyak orang yang doxing, terus tiba-tiba data kita bocor. Nanti kita akan bahas ini di contoh kasusnya ada yang di Indonesia tentang pelanggaran privasi. Lalu yang ketiga itu ada pengawasan oleh negara, atau bahasa Inggrisnya tuh surveillance. Beberapa negara itu melakukan pengawasan massal terhadap warganya, kadang tanpa transparansi. Masalahnya tuh pelanggaran privasi atas nama keamanan nasional, padahal tidak semua pengawasan negara tuh memiliki batasan hukum yang jelas gitu. Contohnya pemantauan media sosial, pesan pribadi, atau lokasi warganya. Itu serem sih. Kayaknya yang sering aku dengar tentang di Korea Utara, ini sih kayaknya mereka tuh diwaspadai banget, diawasi banget waspadanya, ya kayak gitu. Nah terus ada faktor lain kah? Oh, kita akan membahas tentang perlindungan privasi dalam berbagai bidang. Nah, kita kan udah bahas juga nih. Nah, privasi itu bukan hal soal kayak teknologi dan data doang gitu, privasi itu bukan tentang itu doang. Kayak perlindungan privasi ini tuh harus kita lakukan di berbagai lingkungan, maksudnya di bidang gitu ya. Mulai dari, kita tuh akan di sini akan membahas tentang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, sampai ke dunia digital. Ya, kita lihat yang pertama kita akan membahas tentang bidang pendidikan. Nah, apa sih yang termasuk data pribadi di bidang pendidikan? Di bidang pendidikan itu data pribadi kayak nilai akademik, data pendaftar, kayak isinya itu kan nama lengkap kita, NISN, terus alamat rumah, terus yang ketiga itu ada informasi kesehatan siswa, terus yang terakhir itu ada catatan perilaku dan psikologi. Lalu bagaimana perlindungan dilakukan? Nah, mereka gitu sebagai institusi itu institusi pendidikan itu wajib menjaga kerahasiaan data siswa jangan sampai bocor. Lalu guru tidak boleh membocorkan nilai siswa secara publik. Aku baru tahu sih sebenarnya, ternyata kan banyak yang apalagi dulu ranking dibagiin gitu ya di kelas, mungkin itu salah satunya. Terus yang ketiga itu platform e-learning harus aman dan tidak menyalahgunakan data pengguna. Ini sejujurnya eee, ya gitu. Terus lalu bagaimana perlindungan dilakukan? Nah, yang pertama, institusi pendidikan itu wajib menjaga kerahasiaan dan data dari siswa, kayak gitu. Terus guru tidak boleh membocorkan nilai siswa secara publik. Terus platform e-learning yang ada itu harus aman dan tidak menyerahkan data kita sebagai penggunanya, gitu ya. Terus ancamannya tuh, ancaman apa saja yang bisa terjadi kan? Nah, ancamannya itu platform belajar daring mengumpulkan data tanpa persetujuan, penilaian siswa diumumkan tanpa anonimitas, anonim, kayaknya kayak gitu. Nah, selanjutnya itu di bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan data sensitifnya tuh apa aja sih? Nah, di bidang kesehatan itu, data yang sensitifnya itu ada rekam medis, hasil laboratorium, dan hasil informasi dari obat, diagnosa, dan riwayat penyakit kita. Nah, bagaimana kita melindunginya? Nah, sebagai rumah sakit dan klinik, itu harus ada yang namanya sistem keamanan data. Kayak tadi, password yang kuat, enkripsi, kayak gitu. Terus tenaga tenaga medis tuh wajib menjaga kerahasiaan pasien, karena itu udah masuk ke kode etik, kedokteran ya. Terus, ternyata di Indonesia juga ada aturan tambahannya nih, perlindungan data pasien itu diatur dalam UU Praktik Kedokteran dan juga dikuatkan oleh UU PDP yang tadi kita sebutkan ya. Yang sebelumnya disebutkan. Terus, ada contoh pelanggarannya, misalnya kayak data pasien tuh bocor karena disimpan server yang tidak aman, kayak websitenya tuh atau enggak sistemnya tuh dibuat asal-asalan gitu ya, servernya didaftarkan ke server yang gratisan mungkin, itu kan tidak aman ya. Terus hasil diagnosis tuh dipublikasikan gitu tanpa izin, kayak untuk misalnya alih-alih untuk belajar tapi nggak ada izin gitu dari si pasiennya, itu nggak boleh, itu masuk dalam pelanggarannya. Terus selanjutnya itu kita membahas di bidang pekerjaan dan perkantoran. Nah, kalau saat kita bekerja gitu ya, saat kita melamar tuh, yang kita kumpulkan tuh, yang perusahaan minta tuh biasanya CV, alamat kontak. Nah, itu tuh termasuk dari jenis data yang maksudnya masuknya ke privasi gitu ya.
Terus data kehadiran, performa kerja, riwayat gaji, dan tunjangan, aktivitas komputer kantor atau monitoring. Terus pelindungan yang seharusnya dilakukan gitu, oleh, kantornya atau pemilik pekerjaan itu, HRD itu menyimpan dokumen karyawan secara aman dan terbatas. Kayak dia tuh orang-orang HR itu jadi orang yang terpercaya banget gitu kan. Bisa aja dia menjual gitu kan demi uang nggak seberapa itu. Terus data penilaian kinerja tidak boleh bocor ke pihak luar. Lalu pemantauan aktivitas kerja wajib transparan, tidak boleh disembunyi kayak harus bilang gitu, "Oh ini aku monitoring kamu ya," kayak gitu. Kayak yang langsung tiba-tiba monitoring, itu kan melanggar privasi. Terus kita akan masuk ke bidang keuangan. Nah, di bidang keuangan ini, data penting yang harus kita jaga. Yang pertama, nomor rekening sama transaksi kita, nomor transaksi. Biasanya kan kalau kita share, kalau kalian suka lihat di Blur kayak gitu, nah itu tuh nomor rekening sama transaksi itu nggak boleh bocor. Terus yang kedua itu jelas PIN, OTP sama kartu kredit sama debitnya. PIN kita nggak boleh dikasih tahu ke siapa-siapa. PIN kita jangan segampang admin 123. Oh ya kan kalau bank mah angka ya, kayak 1234. Jangan, harus yang susah, jangan tanggal lahir. Kayak gitu. Terus yang ketiga itu akses ke m-banking atau mobile banking atau dompet digital. Terus cara melindunginya itu kayak gimana? Nah, lembaga keuangan ini tuh harus menerapkan sistem keamanan ketat. Kayak tadi yang 2FA, nah kan, two factor, nah gitu, encryption. Tidak menyebarkan informasi transaksi tanpa izin nasabah. Kan biasanya kalau kita baca gitu ya, kayak nonton kasus-kasus gitu. Nah, itu tuh nggak sembarangan itu. Harus ada beberapa langkahnya baru kita bisa lihat transaksinya gitu, meskipun tanpa izin nasabah. Terus yang ketiga itu ada bank itu wajib memberi notifikasi jika terjadi aktivitas mencurigakan. Kayak misalnya dari aplikasi ini, eee, ada seseorang yang berusaha masuk gitu, kayak yang salah masukin sandi gitu kan biasanya ada ya, aku pernah nyobain kayak gitu. Pas sandi terus dapat emailnya gitu. Karena itu tuh resikonya tuh besar ya, karena bisa aja itu phishing gitu. Terus bocornya tuh dari e-wallet yang kita gunakan itu kayak kasus Dana kemarin, kan mana suka ketarik tiba-tiba lagi gitu kan. Nah selanjutnya kita akan membahas dari bidang teknologi dan internet. Yang bisa disebar gitu ya, data digital kita tuh bisa tersebar gitu di banyak tempat kayak media sosial, aplikasi-aplikasi yang ada di HP, platform e-commerce, sama sistem cloud. Makanya kita tuh perlu me kayak sebutannya tuh milih gitu ya, milih aplikasi-aplikasi yang harusnya cukup besar dan kita tuh yakin gitu aman kayak gitu. Jangan asal asal install aplikasi dan jangan asal daftar kayak gitu. Nah terus, eee Perlindungan privasinya di kita tuh kayak gimana? Nah, yang pertama itu ada kebijakan privasi yang jelas. Terus opsi operator in dan out-nya tuh saat pengumpulan datanya itu jelas. Ada opsinya. Terus penggunaan HTTPS, itu kan udah aman ya, ada HTTPS itu udah aman. Enkripsi dan pengelolaan cookie yang transparan. Jadi biasanya kita bisa lihat, eee, sebelum allow cookies tuh kita bisa lihat kayak apa aja gitu cookies-nya, tuh kita bisa nolak atau terima kayak gitu. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang dampak dari kehilangan privasi. Nah, yang pertama itu ada kerugian personal. Di kerugian personal ini kita bisa kehilangan kendali atas data pribadi, karena data kita tuh bisa saja disalahgunakan tanpa izin. Terus stres dan kecemasan gitu kan, kita pasti kayak merasa khawatir ya kayak, "Oh my god, aku diawasi nih." Karena data kita kan tersebar, terus kadang kalau udah kayak gitu tuh, stresnya tuh karena apa ya, ada telepon gitu yang masuk kita nggak kenal, kita udah blokir, nomor telepon yang baru lagi nelpon, kayak gitulah. Terus kerugian finansial, kayak yang tadi aku bilang, kayak pernah banyak kasus gitu aku baca gitu, dana tiba-tiba hilang uangnya, kayak gitu. Padahal bukan dia yang bertransaksi, tapi tiba-tiba hilang. Nah, itu termasuk dalam kerugian kerugian finansial. Lalu yang kedua itu ada dampak sosial. Nah, yang pertama itu ada rusaknya reputasi. Misalnya kita sebagai
sebagai misalnya pihak kita tuh membuat sistem sesuatu, terus menyimpan kan datanya. Nah, kalau misalnya hilang nih ya privasi kita atau enggak data data yang kita simpan itu ternyata tersebar, nah itu bisa rusak tuh reputasi kita gitu sebagai programmer gitu, sebagai apa ya, sebutnya developer kayak gitu. Karena akibat penyebaran informasi pribadi secara tidak benar, terus ada diskriminasi dan pengucilan akibat data pribadi disalahgunakan gitu. Jadi kayak, "Oh my god ternyata dia punya penyakit ini loh," nanti kayak rekam rekam medis kesebar, terus, "Oh my god," terus kita tahu, "Ih dia punya penyakit ini," cuman nanti diskriminasilah, dijauhilah gitu kan kasihan ya. Terus yang ketiga itu ada pelecehan dan ancaman fisik dan psikologis. Nah, ini sering kayak kamera tersembunyi tadi atau enggak monitoring, misalnya direkam diam-diam, kayak gini nih lagi direkam ternyata, HP aku misalnya disadap, terus itu tuh termasuk dalam pelecehan, terus kadang jadi ancaman juga kan, kayak orang yang tahu gitu, "Ih, oh ternyata ini gini." Nah, itu bisa jadi ancaman fisik dan psikologis gitu, kita jadi apa, amit-amit gitu ya sampai bunuh diri kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada dampak pada hak asasi dan kebebasan. Privasi yang hilang bisa membatasi kebebasan berekspresi dan berpikir kayak tadi ya. Terus orang yang menjadi takut mengumumkan pendapat atau aktivitas sosial kan. Karena misalnya, aduh data kita misalnya yang tadi ya kayak kesebar gitu ya, aib kita gitu ya. Terus kita tuh jadi kayak biasanya kita bikin SG ini, aku lagi ini, terus jadi kayak takut gitu. Malah jadi rebel sendiri, kayak gitu kan. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian terakhir, kita akan membahas tentang contoh kasus pelanggaran privasi. Yang pertama ini datang di Amerika ya kalau nggak salah mah ini bagian Amerika Serikat. Ini tuh kasusnya tuh terjadi pada saat, eee, kasusnya ini loh pas pemilihan presiden di sana nih, yang kandidatnya tuh Trump. Nama kasusnya itu Cambridge Analytica. Nah, ini tuh ada hubungannya dengan platform Facebook, media sosial yang sangat besar. Tapi ini di tahun 2018, tapi lumayan ya, Facebook kan dari lama ya. Nah, di sini tuh kronologinya tuh data jutaan pengguna Facebook dikumpulkan tanpa izin untuk kampanye politik yang tadi saya sebutkan ya, tentang untuk kampanye si Trump ini. Terus karena kasus ini juga nih memicu perdebatan global soal pengawasan data dan regulasi pemerintahnya gitu. Kok bisa gitu membiarkan data ini tuh, tersebar gitu, apalagi Facebooknya ini kayak tadi tuh masuk ke yang ini gini, yang merusak reputasi. Nah, semenjak itu tuh ya, tahun segitu tuh, beberapa orang tuh mulai boikot gitu, ngeboikot Facebook gitu, kayak, "Nggak mau lagi ah," kayak gini. Kayak, "Enggak, aku nggak mau, udah nggak percaya lagi." Nah, di orang sana tuh kayak gitu. Soalnya bener-benernya tuh, apa ya, si data mereka ini tuh kan kan ada kayak, apa ya, kalau di Facebook tuh mungkin ada event, ada kegiatan kayak ngisi kuesioner gitu. Nah, terus itu tuh mengumpulkan data psikisnya gitu. Nah, jadi si orang-orang yang kecuri datanya ini tuh bikin ngisi kuesioner itu. Nah, terus dapat ancaman gitu kalau misalnya, "Oh, nanti kalau nggak pilih kandidat itu, nanti ini," kayak gitu. Terus kita akan membahas tentang kasus yang ada di Indonesia, ya. Yang pertama itu tentang kebocoran data e-hack Kementerian Kesehatan. Ini tuh terjadi pada bulan Agustus. Pada bulan Agustus. Pada bulan Agustus 2021, sebanyak 1,3 juta data pengguna e-hack di EHAC itu kepanjangan dari Electronic Health Alert Card diduga bocor. Nah, e-hack ini digunakan untuk pelacakan COVID-19 dan menjadi syarat perjalanan udara. Kronologinya tuh gini, penelitian keamanan dari VPN Mentor menemukan bahwa data pengguna e-hack dapat diakses oleh publik. Data yang bocor mencakup nama, alamat rumah, nomor ID, rumah sakit tempat tes COVID, dan lainnya.
Terus pemerintahan membantah kebocoran ini, tetapi tetap melakukan perbaikan sistem. Jadi pemerintah nggak ngaku, tapi mereka si bagian kesehatan yang itu, Kementerian Kesehatan itu memperbaiki sistemnya, kayak gitu. Terus yang ketiga itu adalah kasus dari kebocoran data BPJS Kesehatan. Nah, ini tuh terjadi pada bulan Mei tahun 2021 juga nih. Data sebanyak 279 juta peserta BPJS Kesehatan diduga bocor dan diperjualbelikan di forum internet gelap atau yang namanya dark web. Kronologinya itu seorang pengguna forum dengan nama HOTZ menjual data peserta BPJS, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan riwayat kesehatan. BPJS Kesehatan mengakui bahwa sebagian data yang diperjualbelikan mirip dengan yang mereka miliki. Pemerintah melakukan investigasi dan meningkatkan sistem keamanan. Nah, kasus kasus ini tuh menunjukkan pentingnya perlindungan data pribadi di Indonesia ya. Ini tuh yang BPJS tuh sempat viral sih, soalnya aku juga tahu ya. Itu ya kayak gitu. Nah, akhirnya pembahasan kita selesai. Di sini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan bahwa dengan kayak ternyata di kehidupan kita tuh banyak ya namanya tuh privasi gitu. Bahkan nama kita juga adalah privasi kayak gitu kan. Terus terus gitu ternyata aduh kejadian gitu kan. Banyak data pribadi kita yang dibocorkan. Bisa kebanyakan di situ karena kebijakan pemerintah ya. Pemerintah yang kurang becus gitu ya dalam data kita, terus ternyata terjual lah, bocor lah, apalah, sampai ada di dark web lah, bayangin aja, tuh. Terus yang di sini yang kita bisa pelajari itu, bagaimana sih cara mengantisipasi dan mengurangi resikonya. Nah, yang pertama itu kita bisa pahami nih, kebijakan privasi layanan yang kita gunakan. Kayak misalnya yang aplikasi tadi loh, kayak yang di Facebook gitu kan, kita yang allow-allow, ingat? Nah, itu kita tuh baca kebijakan itu apa aja. Jadi kita tuh akan memberi aksesnya tuh untuk apa aja, kayak gitu kan. Terus yang kedua itu adalah gunakan pengaturan privasi dan bijak dengan bijak di media sosial. Pengaturan privasi dengan bijak, kayak ya nama kita tuh sebaiknya gitu ya jangan nama panjang gitu kan, kita kan nggak tahu ya mau diapain. Terus foto kayak apa ya, orang yang follow kita tuh harus tahu gitu, maksudnya teh ada pegangan di kita gitu, "Oh si ini nih," kayak gitu kan. Kalau misalnya kayak, "Oh ini aku takutnya akun tidak benar kayak gini," gitu ya, kayak akun 0 followers, terus tiba-tiba ngikutin, yang ngikutin cuma aku doang gitu kan. Kita harus curiga lah gitu. Nah itu tuh kita kan harus paham ya, biar data kita tuh aman. Nah lalu kita juga harus, mengaktifkan yang namanya fitur keamanan kayak autentifikasi 2 faktor, yaitu VA tadi ya, kayak mendaftarkan nomor telepon, email itu biasanya nggak cuma satu bisa 2 kayak gitu. Kalau 2FA ini tuh berarti pas kita login atau enggak pindah device terus cobain login, nah, itu tuh kita dapat 2FA-nya tuh kayak harus dapet persetujuan dari device ini, harus ada kode OTP dari nomor ini, kayak gitu. Terus kita juga harus hati-hati dalam membagikan informasi pribadi pribadi secara online gitu, jangan kayak apalagi kalau misalnya kita bikin konten unboxing paket gitu, harus hati-hati itu, ada label label ini kan, nama, nomor, sampai alamat, alamat sih yang paling jelas tuh, itu serem juga. Terus kalau kita mengalami hal itu tuh, kita tuh jangan lupa untuk melaporkan pelanggaran privasi ini ke pihak berwenang gitu ya. Kayak ke polisi mungkin atau enggak kalau zaman sekarang kan no viral no justice gitu ya. Tapi kita juga tetap harus kayak menjaga, apakah ini aman ya buat disebar ya? Tetap diseleksi sih. Soalnya nanti kan biasanya nanti ada yang ngebantu ya dari pihak mana. Nah, nanti kita baru menyampaikan itu ke pihak yang kita bisa percaya kayak gitu. Nah, sekian dari
dari penjelasan saya tentang kebebasan informasi dan privasi ini, baik buruknya mohon dimaafkan, banyak balel juga mohon ya maaf. Saya sudah berusaha untuk membuat tugas ini sesuai dengan harapan Bapak. Eee, Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.